Baik, izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para juri yang terhormat dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kemajuan program kreativitas mahasiswa di bidang pengabdian masyarakat dengan proposal berjudul STOMAX, Stop Makanan Cepat Saji untuk mencegah pubertas dini pada siswi SDN Gunung Rejo 6 Malang. Saya Aziza Nurul Hidayah sebagai ketua pelaksana dan dua anggota saya yaitu Nur Ahmad Arhamul Honi dan Maulidina Putri beserta yang terhormat Bapak Joko Prasetyo, Sarjana Teknologi Pertanian Magister Sains sebagai dosen pembimbing siap mempresentasikan hasil PKM kami. Hal yang melatar belakangi dari pengabdian yang kami lakukan yaitu banyaknya kasus anak putri yang berumur 6 hingga 10 tahun yang mengalami pubertas ini yang diakibatkan karena pola makan yang tidak sehat dan pengonsumsian junk food secara berlebihan. Pubertas dini ini juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh, yaitu menimbulkan penyakit hipertensi, penyakit kanker payudara, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Hal ini juga terjadi pada SDN Gunung Rejo 6 Malang. Para siswi di sekolah dasar tersebut sudah banyak yang mengalami pubertas ini sebesar 30% dari jumlah siswi keseluruhannya. Hal ini tentunya terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu banyaknya penjual junk food di area sekolah, dan faktor selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan dari anak-anak tersebut tentang bahaya junk food itu sendiri. Adapun tujuan dari program kami yaitu untuk menambah pengetahuan dampak konsumsi junk food secara berlebihan, kemudian untuk menambah pengetahuan langkah-langkah pencegahan pubertas ini, dan untuk menambah pengetahuan bagaimana pola makan sehat yang benar. Kemudian untuk manfaat program kami yaitu ada 3. Manfaat akademisnya untuk meningkatkan kemampuan kognitif para mahasiswa dalam memberikan sosialisasi kepada para siswi. Kemudian manfaat praktisinya untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya konsumsi junk food yang berpengaruh dengan fenomena pubertas ini. Dan yang terakhir, manfaat masyarakat untuk mengurangi angka pubertas ini yang disebabkan oleh konsumsi junk food yang berlebihan. Kami mengadakan program STOMAX ini di Sekolah Dasar Negeri Gunung Rejo 6 Malang. Kemudian untuk kelompok sasarannya kami tujukan kepada para siswi SDN 6 Gunung Rejo Malang. Isu ditujukan kepada siswi yang berusia 9 sampai 13 tahun atau sedang berada di kelas 3 sampai kelas 6. Untuk total keseluruhan dari siswi tersebut berjumlah 125 anak. Kemudian untuk detail lokasinya, SDN Gunung Rejo 6 terletak di Jalan Warino 54, Kelurahan Gunung Rejo, Kecamatan Wiring, Kota Malang. Kemudian permasalahan yang dihadapi yaitu maraknya siswi yang masih mengonsumsi junk food. Hal ini dikarenakan pihak sekolah yang tidak memperhatikan jajanan yang dijual di sekitar lingkungan sekolah mereka. Selain itu, terdapat faktor lainnya yaitu karena umumnya makanan cepat saji dijual dengan harga yang cukup murah. Untuk diagram alurnya kurang lebih tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, survei lokasi. Yang kedua, perizinan. Yang ketiga, penyediaan alat dan bahan. Yang keempat, pembuatan modul. Yang kelima, diskusi dan kerjasama. Yang keenam, pelaksanaan program. Yang ketujuh, monitoring. Dan yang terakhir, evaluasi. Tahap selanjutnya diharuskan pada slide. Baik, program STOMAX ini dilakukan selama 3 bulan dan terdapat beberapa hal yang harus kami lakukan, yaitu yang pertama, tahap observasi. Di tahap ini kami melakukan survei ke lokasi target secara langsung, dan metode survei yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian masuk ke tahap diskusi. Di sini kami menjelaskan secara singkat tentang program kami kepada pihak sekolah, dan dilanjutkan dengan penyerahan proposal yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga yaitu penyusunan rencana program kerja. Di sini kami memulai untuk menyusun rencana program kerja yang akan kami realisasikan. Kemudian masuk ke tahap persiapan alat dan bahan. Di sini kami memperinci lebih dalam lagi kebutuhan alat dan bahan yang akan mendukung program kami. Kemudian masuk ke tahapan implementasi. Di sini
kami merealisasikan dari semua rencana program kerja kami dengan baik. Kemudian masuk ke tahapan monitoring dan evaluasi. Kami melakukan pemantauan secara berkala tentang keberlanjutan program kami di SDN Gunung Rejo 6 Malang ini dan melakukan proses evaluasi untuk menentukan keberhasilan program kami. Setelah dari itu semua masuk ke tahapan penyusunan laporan. Di sini kami menyusun laporan berdasarkan program yang sudah kami laksanakan. Kemudian di program kami juga terdapat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan edukasi kesehatan yang akan dilakukan di masing-masing ruang kelas dengan media pendukung flashcard, poster edukasi, modul, dan video animasi. Kemudian ada kegiatan yang kedua, edukasi klinik sehat, dan yang ketiga, kegiatan seminar kesehatan. Kemudian untuk target hasil yang ingin dicapai, kami memiliki target sebelum adanya program dan setelah adanya program. Target sebelum adanya program yaitu masih banyak ditemukannya junk food di area sekolah, kemudian para siswi masih banyak yang mengonsumsi junk food, kemudian para orang tua dan menemukan solusi yang tepat untuk mengganti junk food pada anak-anak. Dan target setelah adanya program yaitu mulai berkurangnya junk food di area sekolah, lalu berkurangnya angka siswi yang mengonsumsi junk food, dan para orang tua sudah memahami Kemudian untuk anggaran dananya kami mengeluarkan 4 jenis pengeluaran. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan mengeluarkan biaya Rp1.550.000. Yang kedua, bahan habis pakai mengeluarkan biaya Rp292.000. Yang ketiga, transportasi mengeluarkan biaya Rp400.000 dan lain-lainnya mengeluarkan biaya Rp5.850.000. Jadi untuk total keseluruhannya itu Rp8.092.000. Kemudian pada jadwal kegiatan kami mengadakan 7 jenis kegiatan yang di mana kami susun agar dapat berjalan dengan tepat waktu dan sistematis. Dan kami melaksanakan kegiatan tersebut selama 3 bulan. Untuk daftar pustakanya kami menggunakan 2 sumber. The only way to keep our health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you don't know. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab selama 7 menit oleh juri. Kepada dewan juri dipersilakan menyampaikan pertanyaan. Ya, banyak keterangan akhir itu sebenarnya Rasulullah pernah bersabda bahwa makanlah kamu sebelum makanlah jika kamu merasa lapar makan pada saat sebelum kenyang kan gitu ya, itu sudah ada. Terus kemudian juga makanlah hal-hal yang baik kan gitu ya, hal-hal not only halal but also thayyiban as well kan gitu ya. Jadi tidak hanya halal tapi toyib kan gitu ya. Pak Rudi ini suka minum kopi itu ya, tapi minum kopi itu sebenarnya sudah tidak baik kalau berlebihan ya. Berlebihan ada gulanya, di luar takaran kan gitu kan ya. Misalnya 4 kali sehari kan tidak bagus, tapi kalau 1 cangkir itu bagus. Tapi begini, ini kan kita kan sebenarnya semua saya kira paham mengenai bahwa junk food itu tidak bagus kan gitu ya. Yeah. Tapi kesadaran itu sangat susah untuk di ini ya. Ya temannya Pak Rudi itu kalau ke sini itu saya ajak ke Bang Hasan itu yang sate tanpa lemak, kan ada hanya dagingnya doang kan itu ya. Yeah. Itu begitu ada lemak satu sunduk itu yang harganya kan ya lumayan kan itu ya, itu dibuang deh, nggak dimakan gitu ya. Kenapa? Karena memang kesadarannya sangat amat tinggi kan gitu ya. Yes. Nah untuk orang tua kita itu orang tua semasa ini dengan adanya gaya hidup yang seperti ini, saya kira ini pernah dicoba nggak misalnya menggunakan bekal ini tadi. Kok saya tidak mendengarkan bahwa selain mengadakan sosialisasi juga program bekal kan itu ya, bekal. Saya kira bekal ini kan anak-anak saya itu membawa bekal semua itu kalau ini ya. Kalau di Sabilillah SD
SD, SMP, SMA, anak saya kebetulan alumni sana ya, itu ada makan siang dari dari sekolah yang itu secara gizinya terukur gitu ya. Yes. Terukur, dan juga ada kantin sekolah yang nilai gizinya juga diatur kan gitu ya. Nah ini saya khawatir gitu ya, ini kan kita berhadapan dengan masyarakat gitu ya, yang menjual itu ya, di satu sisi itu ekonomi, di satu sisi ini kalau ya saya menyampaikan ini, kalau tidak hati-hati gitu ya, kalau tidak hati-hati dikira kita menghambat rezeki orang kan gitu ya. Itu bisa jadi. Yang kedua, kalau saya ke mahasiswa saya selalu bilang, kalau kalian makan itu di elektro itu udah mahasiswa saya udah tahu itu Joni itu apa, borong kaki nikmat itu maksudnya apa, satu ember kecil tidak pernah diganti ya kan ya, tidak pernah diganti, terus itu untuk nyuci sekian ratus piring atau mangkok kan gitu ya. Terus apa solusinya? Saya bilang, kalau memang kamu benar-benar pengen makan itu ya, maka kalian bawa pulang kan gitu ya, ya bisa dibungkus, atau bisa misalnya kalau bakso gitu pakai sendiri ya Pak, pakai ini. Nah saya kira juga dimasukkan juga, selain tadi faktor junk food, juga higienis ya, masalah higienis itu penting gitu ya. Penting ya. Jadi itu memang saya mendukung sekali kalau kalian punya metode efektif untuk ini, untuk bisa menyadarkan para orang tua atas pengertian tidak melakukannya, misalnya dengan gerakan membawa bekal gitu ya, dari rumah kan itu ya, dari rumah itu saya kira bisa ditambahkan di programnya ada. Itu masukan dari saya, monggo silakan. Baik, terima kasih atas sarannya Pak. Saya izin menanggapi tentang yang program kami ini. Jadi kami melakukan bukan bekal Pak, namun kantin sehat yang di dalamnya nanti akan ada demo memasak yang nantinya bisa dilihat oleh para siswi, para wali murid, dan para guru dan para penjual yang ada di kantin juga. Tujuan dari demo memasak ini agar bisa mengasih informasi bahwa bisa menggantikan peran junk food dengan makanan yang sehat dan menggunakan cara kreatif untuk bisa menghasilkan makanan sehat yang yang bentuknya itu menarik dan bisa menarik daya tarik dari para siswi tersebut Pak. Kemudian seperti itu Pak. Terima kasih. Ya bagus kalau itu seperti itu, sehingga nanti diteruskan dengan gerakan membawa bekal gitu ya. Siap Pak. Membawa bekal ya. Siap. Iya Pak, siap. Terima kasih atas sarannya Pak. Mungkin sudah pasti kalau dari saya tadi sudah program ya dari kelompok, dan ini tadi tentang junk food, isinya tentang jajanan tidak sehat gitu ya. Jadi ya sudah disampaikan semua oleh Pak. Mungkin juga bisa tidak semua siswa gitu ya, tetapi ada satu yang ditunjuk dari dokter kecil atau apa, nah itu yang sebagai pioner gitu ya, bahwa ya itu bisa jadi contoh, ini anak sehat dan pasti mungkin seperti itu. Karena biasanya anak SD ya itu lebih cenderung dia memikirkan temannya, atau ada yang ditokohkan gitu, kakak kelas atau temannya berbeda, itu bisa juga di programnya. Sama pemanfaatan UKS sekolah itu ya sebagai media informasi, edukasi kesehatan itu juga Poster edukasi. tingkatkan, karena biasanya UKS hanya untuk tempat nanti kalau sakit ikut di situ gitu ya. Jadi biar tetap berlanjut UKS. Baik, terima kasih atas sarannya Ibu. Baik, terima kasih atas sarannya Ibu. Nanti untuk yang di UKS itu kami juga akan menempelkan poster edukasi di sekitar area sekolah Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian. Perkenalkan kami pengabdian masyarakat Solo. Wih, Konro. Bisa-bisanya temenku gak jawab itu loh. Kan aku bingung kayak gak dijawab apa sih. Loh, iku kok gak ngajuin pertanyaan, Cak? Oh, enggak, setidaknya ditanggapi. Terima kasih atas sarannya Ibu. Kami juga akan menempelkan poster edukasi di bagian Iku dek bagian DE ya? ya enggak bagian DE kan kita gantian jawabnya. Ya, aku suwe rek karo Pak Iku rek iso suwe ngomongnya. Aku kaget ya. Anjir, aku mau tambah yuk. Mau tambah DE ngomong sini saya mau cerita lagi ya. Itu kayak harus Ketara tuh kok wajahmu sebeneng kayak ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sumpah. Kayak kita ini kayak overthinkingnya kita itu kayak nggak masuk di sini. iya terlalu Kayak berlebihan. kita terlalu overthinking. Kaget aku sok gak ada pertanyaan loh. Mek saran loh. Tapi aku tadi nanggepi itu bukan bekal. Iya sih, aku gak ada bekal tapi Tapi aku mau cari. wongnya nyarano. Iya Pak, baik. Aku mang Kamu ngawasin kita soalnya api program. karo kan aku mang presentasi ambek guyu terus ya kayak. Jadi Iya kan ngetelan snapku cepat loh. kamu isin. Anjir. Aku lho sak ndelok wajahmu grogi ndek awal, ndek mburi-mburine senyum-senyum kayak. Kon ngerti gak sih pas awal iku nge-lag anjir. Loh, iya. Nge-lag makanya aku kayak Terus oh no. Terus mari kono wis saya berapa detik ngono. Kono gak sih ra ono kejadian sebelum iki. Saiki aku kena kayu apa? Paku payung. Ya ini gara-gara masalah iki kena sing tiba. Serius? Ya iya. Kan aku keren kan aku tak cuak kayak. Terus iku kan gak sih kan menku lah akeh sih metuwe. Ngelunjir.